Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam perkuliahan Bahasa Indonesia 2. Ya, pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mempelajari tentang 4 keterampilan berbahasa. Ya, yang pertama ada keterampilan menyimak, kemudian yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang keempat keterampilan menulis. Nah, hakikat keterampilan berbicara dan hakikat keterampilan menyimak sudah Ibu sampaikan materinya pada pertemuan yang telah lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang hakikat keterampilan membaca dan hakikat keterampilan menulis. Keterampilan membaca adalah kegiatan belajar bahasa yang bersifat reseptif sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan yang telah lalu, ya. Keterampilan membaca dan keterampilan menyimak itu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca juga merupakan urutan ketiga dari keterampilan berbahasa yang harus dikuasai setelah seseorang itu sudah mampu menyimak dan berbicara dalam kegiatan berbahasa. Ada tiga tingkatan dalam keterampilan membaca dengan mengacu apa yang dikemukakan oleh Profesor Hendrik Guntur Targan, yaitu yang pertama membaca permulaan, kedua membaca tingkat menengah, dan yang ketiga membaca mahir. Membaca permulaan. Nah, membaca permulaan ini merupakan jenis keterampilan yang diajarkan kepada siswa di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Membaca tingkat menengah adalah jenis keterampilan yang diajarkan kepada siswa sekolah menengah, ya, setingkat SMP dan SMA. Sedangkan membaca mahir adalah keterampilan membaca yang difokuskan untuk tingkat perguruan tinggi dan orang dewasa. Jadi, cakupan di perguruan tinggi salah satunya di strata 1 yaitu kalian sebagai mahasiswa program studi PGSD. Jadi keterampilan bahasa dalam tingkatan membaca mahir. Oke. Hakikat keterampilan membaca secara definitif itu merupakan proses aktivitas mental dan fisik. Ya, dalam hal ini berkenaan dengan yang pertama ada aspek sensori, yakni kemampuan untuk memahami simbol-simbol yang ditulis. Ya. Kemudian aspek perseptual, yaitu menginterpretasi simbol atau kata. Ya. Jadi menginterpretasi simbol atau kata yang ditulis. Bagaimana mampu menginterpretasinya, jadi tidak sekadar arti simbol dan kata, tetapi juga memahami makna ya dari sebuah simbol. Ya, pasti ada tujuan, fungsi dan maksud dari tertulisnya sebuah simbol atau kata. Nah, itu proses dari keterampilan membaca yang berkenaan dengan mental dan fisik. Oke, yang kemudian aspek sekuensial, yaitu mengikuti pola urutan, logika, dan gramatikal teks. Nah, ini merupakan kemampuan mengikuti pola urutan, logika, dan gramatikal teks. Mengikuti pola urutan sesuai dengan struktur dari pembentukan sebuah kalimat yang tertulis ya. Jadi dalam hal ini adalah wacana tulis. Ya. Nah, unsur logikanya ya harus kohesi dan koherensi, ya. Oke, kemudian aspek asosiasi, yakni menghubungkan simbol dengan kata yang dipresentasikan. Nah, ada asosiasi antara simbol dan kata yang ditampilkan atau dituliskan, ya. Nah, aspek pengalaman berkenaan dengan kemampuan menghubungkan kata dengan pengalaman. Ya, ini kemampuan menghubungkan kata dengan pengalaman tentunya berkenaan dengan aktivitas mental. Ya, ketika ada sebuah tulisan, nah, kita kaitkan dengan pengalaman yang kita pernah alami. Ya, ini biasanya untuk
mengevaluasi kemampuan membaca, yaitu dengan menceritakan kembali ya berkenaan dengan peristiwa yang menyenangkan misalnya. Jadi sebuah teks cerita yang dibaca itu dihubungkan kembali dengan pengalaman yang selaras dari si pembaca itu. Nah, nanti kita pelajari di pembelajaran keterampilan berbahasa. Ya, kemudian aspek berpikir yakni dari ranah kognitif serta aspek sikap dari ranah afektif yang baik. Nah, ini saling berhubungan erat di antara kemampuan berpikir yang baik dan sikap yang baik dalam kegiatan membaca itu. Jadi, pengetahuan kita berterima, kita mampu menganalisis, mengevaluasi, menganalisis, mengevaluasi sebuah teks ya, wacana tulis itu, kemudian menyikapinya dengan sikap yang baik pula ya. Jadi biasanya berkenaan kalau sekarang itu identik dengan istilah hoax ya. Itu berita palsu begitu ya. Jadi jangan mau dibohongi dengan sesuatu yang belum teruji kebenarannya, belum tentu benar. Apakah itu hanya sebuah asumsi, opini seseorang saja, tidak ada fakta-faktanya. Ya, jadi harus pintar, cerdas ya dalam kegiatan membaca itu. Ya, kemampuan kognitifnya harus baik sehingga menghasilkan sesuatu sikap terhadap apa yang ia baca, ya kemudian ia interpretasikan dan keluarannya itu menjadi sesuatu yang baik pula menyikapinya. Oke, selanjutnya selain hal tersebut, membaca juga memiliki sifat aseptif, ya menghasilkan sebuah karya atau produk. Ini mengacu kepada konsekuensi kemampuan berkomunikasi yang dilakukan pada saat membaca. Nah, ini membaca memiliki sifat aseptif, menerima, ya, tapi dia juga menghasilkan sebuah karya atau produk yang mengacu kepada kemampuan berkomunikasi yang dilakukan pada saat membaca. Nah, ini tadi, ketika kita melakukan kegiatan membaca, kita akan menghasilkan sebuah karya-karyanya adalah sebuah ilmu pengetahuan dari yang teks yang kita baca. Sehingga kita menambah ilmu pengetahuan. Menambahnya ilmu pengetahuan itu tentunya akan membuat kita semakin produktif ya, kita menulis, kita berbicara berdasarkan apa yang kita baca tersebut. Ya, jadi kemampuan berkomunikasi ya, mengkomunikasikan hasil bacaannya dengan baik. Oke, selanjutnya penguasaan keterampilan membaca. Memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kegiatan membaca akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi seseorang, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, itu tadi, ketika kita melakukan kegiatan membaca, tentunya menambah ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan kita, menambah sumber referensi, sumber pustaka ya kita. Nah, dari hal itu ya kita akan mampu menceritakan kembali apa yang kita baca, ya, menulisnya kembali dalam sebuah tulisan yang baik berdasarkan hasil bacaan. Ini yang juga akan kita ajarkan nanti pada siswa sekolah dasar. Ya, karena itu literat pembaca yang baik itu dimulai dari aktivitas membaca dasar tadi, pemula ya, senang membaca, bacaan apa saja yang dalam ranah positif ya, ranah yang baik begitu, bacaan-bacaan yang baik. Ya, baik itu teks fiksi maupun non-fiksi ya. Oke, selanjutnya melalui kegiatan membaca, seseorang dapat memperoleh informasi, menjelajah sumber, menyimpulkan, menyaring dan menyerap informasi dari isi bacaan itu. Nah, tentu saja informasi ya yang didapatkan akan bertambah. Ketika kita punya asumsi dan kita ingin menguji bahwa asumsi kita itu tepat tidak, kita akan membaca
bahan bacaan yang selaras dengan asumsi kita itu. Ya, jadi menjelajah sumber informasi. Nah, ini kegiatan membaca yang positif. Ya. Kemudian, melalui kegiatan membaca, seseorang akhirnya dapat menghayati, menikmati, dan mengambil manfaat dari isi bacaan tersebut. Ya, setelah ia menyimpulkan, ia kemudian mampu memaknainya. Nah, ini akan memberikan segi positif pada dirinya dan lingkungannya. Dalam hal ini, ia akan menyampaikan sesuatu yang bermanfaat dari kegiatan membaca tersebut. Ya. Kegiatan membaca merupakan suatu proses yang ditempuh dengan melayangkan pandangan mata untuk mencari bahan yang hendak dibaca. Nah, ini terjadi di awal kegiatan membaca. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan dua cara, ya. Kalian pernah mendengar mungkin ada istilah skimming dan scanning. Membaca skimming, membaca scanning. Apa itu? Berikut kita ulas apa itu membaca skimming. Ya, membaca skimming merupakan kegiatan membaca dengan cara melayangkan pandangan ke seluruh halaman bacaan. Nah, ini dilakukan untuk menemukan suatu titik penting sebagai hasil membaca. Ya, nah, pada tipe membaca ini biasanya kita melakukan untuk menemukan ide pokok atau informasi utama sebuah bacaan. Ya, dengan istilah atau yang dikenal dengan istilah membaca pemahaman intensif dan extensive reading. Nah, jadi kegiatan membaca dengan cara melayangkan pandangan ke seluruh halaman bacaan, ya, tidak difilter begitu, ya. Setiap halaman, ya, kita baca dengan baik, ya, secara intensif, ekstensif. Nah, intensif itu secara cermat, ekstensif secara keseluruhan, ya, jadi mendetail. Di kegiatan membaca skimming, ini cara membaca dengan teknik memindai, ya, yaitu berkategori membaca cepat. Nah, membaca cepat berbeda dengan membaca intensif dan ekstensif tadi. Hal ini dilakukan untuk memusatkan mata kita pada bagian yang diperlukan dari sebuah bacaan. Ya, kita tentunya diawali kita sudah kenal, ya, karakteristik buku itu secara umum. Ini akan memudahkan dalam kegiatan membaca scanning. Oh, buku itu tentang apa? Kita sudah memahami secara umum. Jadi kita akan mudah melakukan scanningnya. Nah, pada bagian yang tidak diperlukan itu dapat diabaikan saja. Nah, semua yang kita perlukan sudah kita tetapkan sebelum proses kegiatan membaca berlangsung. Nah, ini mungkin diawali dengan di daftar isi, ya. Halaman 72 misalnya pembelajaran sekolah dasar. Oh, yang ini yang dibuka. Yang depannya dilewatkan. Nah, di bagian halaman 72 pun kita akan tetap melaksanakan kegiatan scanningnya itu, ya. Dengan berpatokan misalnya di halaman 72, kemudian 4.1 itu pembelajaran sekolah dasar. 4.1.1 pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Oh, ini yang dicari. Ya, dimulai dari membaca daftar isinya. Oke, untuk menganalisis pokok atau gagasan utama sebuah paragraf, hendaknya terlebih dahulu menempuh langkah-langkah berikut ini. Ini dalam kegiatan membaca, ya, menganalisis gagasan utama atau ide pokok. Ini sudah kita pelajari, ya, di Bahasa Indonesia 1 pada pokok bahasan atau materi paragraf dan wacana. Ya. Nah, silahkan kalian cermati langkah-langkahnya. Ada enggak penambahan dari kegiatan di Bahasa Indonesia 1 dulu yang Ibu sampaikan materinya? Oke, kita lanjut. Nah, pada bagian C, ini langkah-langkahnya untuk menemukan kalimat utama atau gagasan utama. Oke, Ibu jelaskan dulu yang ini sedikit, ya. Untuk langkah-langkah menentukan kalimat utama atau paragraf di dalam sebuah paragraf, gagasan utama atau kalimat utama. Nah, kalian sudah mempelajarinya di Bahasa Indonesia 1, tetapi penjelasan di sini lebih ringkas, ya,
langsung kepada apa yang harus dilakukan, ya. Tapi tidak disertai contoh. Kalian boleh buka lagi materi di Bahasa Indonesia 1 tentang paragraf, ya, dan wacana tulis. Oke, kita lanjut ke hakikat keterampilan menulis. Silahkan kalian cermati dulu. Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pikiran, gagasan atau pertimbangan melalui sebuah tulisan atau wacana tulis. Nah, alatnya adalah bahasa yang terdiri atas kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Ini juga sudah Ibu jelaskan pada materi wacana tulis di Bahasa Indonesia 1. Kalian juga sudah mempelajari dan membahasnya. Baik, secara harfiah, menulis adalah suatu proses berpikir yang teratur. Sehingga orang yang membaca tulisan itu, ya, dalam hal ini pembaca, dapat mudah memahami apa yang ditulis. Nah, oleh karena itu, sebuah tulisan yang baik, ya, memiliki ciri-ciri antara lain, pertama bermakna, ya, kedua bulat dan utuh, kemudian jelas, efektif, dan mematuhi kaidah gramatika. Ya, ini kunci secara umum, ya, ciri-ciri tulisan yang baik. Nah, keterampilan menulis merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau pertimbangan melalui tulisan dengan menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar. Nah, kemampuan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, atau pertimbangan. Ya, jadi kita punya pikiran, kita punya gagasan, ya, yang tidak bisa atau tidak cukup hanya disampaikan secara lisan, kita boleh dengan menulisnya, tetapi tetap menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar, karena berbeda bahasa lisan dan bahasa tulis, ya, yang tekstual dan interpersonal itu berbeda. Selanjutnya, kemampuan menulis seseorang dapat menjadi baik apabila seseorang itu juga mampu menemukan masalah yang akan ditulisnya. Ya. Kepekaan terhadap kondisi pembaca dan kebutuhan pembaca yang saat ini dibutuhkan. Misalnya sekarang sedang hangat-hangatnya pembicaraan tentang kurikulum merdeka, ya, sekolah penggerak, ya, kemudian pembelajaran diferensiasi di sekolah dasar, ya, project based learning, apalagi problem based learning, ya, inquiry based learning, ya. Nah, itu hal-hal yang untuk kegiatan menulis itu menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat karena pada topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan. Ya. Nah, kemudian kepekaan terhadap kondisi pembaca dan kebutuhan pembaca tadi, ya. Nah, kemampuan menyusun perencanaan tulisan. Dalam hal ini regangannya, ya, kerangka tulisan itu kita buat dulu. Ya, tulis saja dulu kerangkanya. Ya, apa yang ada dalam pikiran kita tulis dulu. Itu namanya draft, ya. Nah, kemudian kemampuan memulai sebuah tulisan. Ya, berawal dari mana? Tulislah sama seperti yang Ibu sampaikan di keterampilan berbicara. Menulis juga begitu. Tulis apa yang kalian kuasai. Jangan menulis yang bukan kalian kuasai. Ya, bidang ilmu kalian apa? Itu yang kalian tulis. Jangan sok tahu, sok pintar yang bukan bidang kalian. Kalian pintar pada bidangnya. Semua orang punya porsinya masing-masing. Ya, jadi semua orang cerdas pada posisinya masing-masing. Kalau kalian menulis misalnya tentang pembelajaran diferensiasi di SMP, mata kuliah tentang SMP itu tidak ada kalian tempuh di program studi PGSD. Kalian kan ke SD-an materi-materi perkuliahannya. Ya. Kemudian kemampuan juga menilai hasil draft tulisan. Dari draft itu kan kacau balau nih. Ya, semua ide kita tumpah ruah di sana. Belum tersusun dengan baik. Nah, inilah kemudian kita merapikannya. Ya, kemampuan untuk merapikan hasil draft tulisan kita sendiri itu. Selanjutnya,
keterampilan menulis itu merupakan kegiatan berbahasa yang produktif. Di awal sudah Ibu sampaikan, ya. Keterampilan menulis ini mempunyai tujuan dalam melaksanakan kegiatan menulisnya itu. Nah, ya. Ada 4 tujuan kegiatan menulis. Yang pertama, mengekspresikan diri. Ya, ini tadi, mengekspresikan diri. Ada ide, ada gagasan. Ya, tulis. Kita ingin mengekspresikan diri. Misalnya kita tidak setuju dengan suatu isu begitu. Tulislah, tapi isu itu kita kuasai. Bukan isu yang tidak kita kuasai. Kita sebenarnya tidak setuju, tapi kita tidak menguasai. Ya, dengarkan saja dulu para ahlinya, para pakarnya berbicara. Ya, itu bukan bidang kita. Jadi tidak hanya tertarik pada sebuah isu, ya, tidak hanya menyenangi isu itu, tapi juga harus menguasai. Sama berbicara juga seperti itu. Nanti kalau topik skripsi kalian senang misalnya pembelajaran bahasa di SD, tertarik, tapi tidak menguasai dengan sangat baik akan terkendala. Menguasai tapi kurang tertarik begitu. Tertariknya di pembelajaran IPS misalnya. Nah, lakukanlah apa yang kalian senangi, tertarik pada topik itu, kemudian menguasai. Ini yang akan salah satu penunjang kesuksesan dari kegiatan menulis itu. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca. Itu tujuannya. Informasi yang mana? Yang tepat. Tepat itu baik dan benar. Ya. Memersuasi pembaca. Ya. Seperti apa? Mengkondusifkan situasi dan kondisi yang misalnya sedang memanas, sedang tidak baik-baik saja atas sebuah isu yang dimunculkan. Kita ambil contoh isu tim bayangan Kemendikbud. Kalau kalian menguasai, ya silakan kalian tuliskan maksudnya tim bayangan itu seperti apa, fungsinya apa. Kalau kalian menguasai topik itu silahkan, ya karena itu menjadi sesuatu isu yang diperbincangkan dan diperdebatkan. Nah, bagaimana kita membuat kondisi itu lebih kondusif, memersuasi namanya, ya, melalui tulisan kita, menghasilkan sebuah karya tulis. Tujuannya tentu pada akhirnya menghasilkan sebuah karya tulis, baik itu laras ilmiah maupun laras populer. Ya. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, ada 5 jenis bentuk tulisan. Yang pertama, tulisan naratif, ya berupa karangan narasi hasilnya ya. Tulisan eksposisi, karangan ekspositoris. Tulisan deskriptif, karangan deskripsi. Tulisan argumentatif, karangan argumentasi. Nah, yang persuasif, karangan persuasi seperti tadi yang Ibu jelaskan. Ya. Nah, ini nanti berkenaan dengan genre teks di dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Ya, ini juga sudah kita pelajari di Bahasa Indonesia 1, berbagai jenis genre teks. Nanti kita akan lebih detail lagi bagaimana aplikasinya di dalam pembelajaran bahasa. Oke, sudah selesai materi sebuah pengantar tentang 4 keterampilan berbahasa. Materi selanjutnya berupa penugasan diskusi kelompok yang akan kalian diskusikan ya bersama kelompok masing-masing yang sudah dibentuk, kemudian nanti disajikan dalam sebuah diskusi kelas ya, sesuai dengan pembagian kelompok yang masing-masing untuk menyajikan di depan kelas ya. Akan Ibu bagikan lembar kerja diskusinya, baik itu diskusi kelompok maupun diskusi kelas, petunjuk penugasannya seperti apa. Ya, baik, sekian dulu materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Kita bertemu di kelas untuk melakukan diskusi dan tanya jawab. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.